Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Vlog ini saya buat guna untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Melia Santi SSMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas dan mengapresiasikan novel fiksi remaja yang bergenre romance. Kemudian, saya akan menjelaskan identitas buku terlebih dahulu. Judul buku Jika Aku Milikmu, penulis Bernard Batubara, penerbit Gagas Media, kota terbit di Jakarta Selatan, tahun terbit 2015, jumlah halaman 262 halaman, ISBN 979 780 839 6. Lalu saya akan menjelaskan sinopsis novel Jika Aku Milikmu. Novel ini menceritakan mengenai kisah cinta segitiga antara Nur, Mei, dan Sarif. Sarif Tijarudin berkuliah di Jakarta. Ia berambisi untuk mengejar mimpinya sebagai seorang penulis. Namun, ia ditentang oleh ayahnya sendiri, yaitu Marwan Tijarudin. Sarif berasal dari kota Pontianak. Setelah ia menyelesaikan kuliahnya, ia kembali lagi ke kota Pontianak dan diminta untuk membantu ayahnya Marwan Tijarudin yang pada saat itu sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Nur adalah gadis pemain biola yang sejak SMA telah jatuh hati kepada Sarif. Dan sebaliknya, Sarif pun telah jatuh hati kepada Nur, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nur. Pada akhirnya, Sarif pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nur. Dan Nur pun menerima pernyataan cinta Sarif yang sekian lama ia tunggu. Hubungan mereka berjalan dengan manis, hingga pada akhirnya Mei, teman Sarif ketika kuliah di Jakarta, ia juga menaruh hati kepada Sarif. Lalu itu menjadi keraguan-raguan Nur untuk mempertahankan Sarif sebagai kekasihnya. Kemudian, singkat cerita, Nur pun diajak makan malam oleh Sarif untuk bertemu dengan keluarganya. Lalu, Nur pun menerima ajakannya tersebut. Setelah itu, keraguan-raguan Nur semakin kuat ketika Nur mengungkapkan siapa nama ayahnya kepada Marwan, dan Marwan pun langsung menyuruh Nur untuk pulang. Masa lalu menjadi alasan Marwan atas sikap yang diambilnya itu terhadap Nur. Tokoh utama dalam novel ini yang pertama Sarif Tijarudin, berkarakter labil dalam hubungan cinta. Ia selalu ragu dengan perasaannya, tetapi dalam kehidupan ia berpandangan maju dan idealis. Yang kedua, Nuraini Abu Bakar. Ia berkarakter sabar, penyayang, serta rela mengorbankan mimpinya demi orang yang tersayang, yaitu ibunya. Yang ketiga, ada Mei Anastasia. Ia berkarakter agresif dalam mengejar cintanya Sarif. Yang keempat, ada Marwan Tijarudin atau ayahnya Sarif. Ia berkarakter keras, egois, serta materialis.
Kemudian, tokoh pendukung pada novel ini, yang pertama Pangsuma Abu Bakar atau ayahnya Nur, berkarakter baik serta setia kawan. Yang kedua, ada Ibu Nur yang berkarakter baik serta penyayang. Yang ketiga, ada Ibu Sarif atau Laila Tizarudin. Ia berkarakter baik dan penurut. Yang keempat, ada Ko Asyu, yaitu ayahnya Mei Anastasia, berkarakter baik. Yang kelima, ada Pak Jaka, yaitu teman ayahnya Nur. Ia berkarakter baik serta mau mengajarkan Nur bermain biola agar mahir seperti ayahnya. Kemudian, novel ini memiliki alur maju mundur atau alur campuran. Tahapan-tahapan alur. Yang pertama, pengenalan. Pada saat duduk di bangku SMA, Nur dan Sarif pun telah jatuh hati. Tetapi Sarif tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nur. Yang kedua, munculnya konflik. Hadirnya seorang wanita cantik yang bernama Mei Anastasia, teman Sarif sejak ia kuliah di Jakarta. Ia menaruh hati kepada Sarif. Kemudian, pada suatu acara makan malam, setelah Nur mengungkapkan siapa nama ayahnya kepada Marwan, Marwan pun menyuruh Nur untuk pulang. Masa lalu itu menjadi alasan Marwan atas sikap yang diambilnya itu terhadap Nur. Yang ketiga, klimaks. Mei dan Sarif tampak dekat sekali sehingga Nur mengalami cemburu. Kemudian, ibunya Nur tidak setuju dengan hubungan Nur dan Sarif. Ibunya Nur menyuruh Nur agar mengakhiri hubungannya dengan Sarif. Setelah itu, ibunya Nur menceritakan masa lalu ayahnya Nur dengan ayahnya Sarif. Yang keempat, anti klimaks. Nur pun mengetahui semua kejadian masa lalu ayahnya dengan ayahnya Sarif. Kemudian, Nur memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sarif. Nur meminta agar Sarif untuk meninggalkannya. Yang kelima, resolution atau penyelesaian. Pada suatu hari, ketika Marwan Tizarudin, ayahnya Sarif, tertangkap pihak yang berwajib karena usaha pembalakan kayu ilegalnya, Nur pun membantu ayahnya Sarif untuk keluar dari penjara dengan menjual biola kesayangannya pemberian dari ayahnya. Kemudian Marwan pun sadar Nur sangat baik kepadanya dan rela mengorbankan biola kesayangannya untuknya. Kemudian, latar tempat pada novel ini Kota Pontianak, Kota Jakarta, Makassar, Sungai Kapuas, ruang makan, dan sebagainya. Lalu, latar waktu pada novel ini 4 tahun lamanya, angin sore bulan Februari, 4 hari 3 malam. Latar sosial pada novel ini, kehidupan keluarga Sarif serba berkecukupan. Bisnis pembalakan kayu ilegal ayahnya Sarif berkembang cukup pesat. Kemudian kehidupan sosial Nuraini Abu Bakar sangat sederhana. Semenjak ayahnya Nur meninggal dunia, Nur pun mengajar les biola kepada murid-muridnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Juga terdapat kata-kata puitis yang indah dan penuh makna. Kemudian, novel ini memiliki sudut pandang orang ketiga. Novel ini mengajarkan kepada kita bahwa keluarga lebih penting dari segalanya. Apalagi ibu yang sudah renta dan sakit-sakitan. Kita sebagai anak harus berbakti kepadanya. Novel ini bertemakan tentang percintaan. Kemudian, hal yang dominan pada novel ini saya menggunakan pendekatan sosiopsikologis atau menemukan dan memahami latar belakang kehidupan sosial budaya. Novel ini menekankan lokalitas dengan latar kota Pontianak serta menekankan pengaruh budaya Tionghoa yang cukup kental di kota Pontianak, seperti perayaan Imlek yang diramaikan dengan atraksi barongsai dan warisan budaya suku Dayak Kanatian berupa rumah betang. Keunggulan novel ini mengeksplorasi latar tempat novel yang menjadikan kota Pontianak sebagai latar tempat, serta terdapat kata-kata puitis yang disusun dengan indah dan penuh makna. Kelemahan novel ini memiliki alur yang cukup lambat. Kemudian di bagian pertengahan baru merasakan sisi yang menarik. Novel ini sangat rekomendasi sekali bagi kalangan remaja. Terlebih lagi untuk pertama kali jatuh cinta yang menyimpan keraguan-raguan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.